kaji kembali kitab ini. Kita ke persoalan yang ketujuh, ya, halaman 34. Ya, persoalan yang ketujuh. Ini persoalannya ditanya, ada sebuah pertanyaan, Pak. Hal fil qabri naimun wa adzabun. Apakah di dalam kubur itu terdapat kenikmatan atau azab kubur? Jadi nanti di sini banyak, Pak, pertanyaan. Ada beberapa dari kalangan kita sendiri yang tidak percaya dengan azab atau siksa kubur, begitu juga nikmat kubur. Ya, padahal dalil-dalil ini jelas. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Angkal azabal qabri wa naimahu unasun yantasibuna ilal Islam. Jadi beberapa orang, ya, ada yang menetapkan atau menasabkan dengan pengingkaran terhadap azab kubur dan nikmat-nikmatnya. Ya, itu dirujukan justru kepada kita, agama Islam. Ya, jadi beberapa golongan, bahkan kelompok, Pak, ya, itu tidak percaya dengan azab, fitnah kubur dan nikmat kubur. Ya, jadi kita di sini tidak ingin menjatuhkan golongan apapun, Pak. Ya, kita berilmiah dalam berargumentasi. Ya, dari golongan mereka itu, ya, salah satu golongan yang ada di Indonesia, kemudian tapi kemarin dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, yang memperjuangkan khilafah Islamiyah. Jadi ada segolongan yang memperjuangkan khilafah Islamiyah. Mereka tidak percaya dengan azab dan siksa kubur, Pak, karena menurut mereka hadisnya ahad. Jadi kalau masalah akidah, ya, kata mereka masalah akidah, masalah itu harus hadisnya mutawatir. Apa, Pak, beda hadis ahad dengan mutawatir? Hadis ahad itu diriwayatkan oleh satu orang. Misalnya an Aisyah radhiyallahu anha, berarti satu orang itu dari Bunda Aisyah. Ya, itu namanya hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan bukan hanya satu orang tapi oleh banyak sahabat. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Misalnya hadis tentang sholat, hadis tentang tata cara sholat itu hadisnya mutawatir karena yang meriwayatkan bukan hanya satu orang, banyak sahabat. Nah, golongan ini tidak mengakui azab kubur karena hadisnya hadis ahad. Padahal hadis Bukhari Muslim itu semuanya rata-rata hadis ahad. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Misalnya hadis tentang wudu diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Ada riwayat dari Abu Hurairah. Nah, itu hadis tentang wudu tidak banyak orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau masalah akidah, kata mereka harus mutawatir. Nah, golongan ini yang menyatakan tidak percaya dengan siksa dan azab kubur. Kemudian golongan kedua itu yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali adalah kaum filsafat, filosof. Filosof itu tidak percaya adanya kematian, Pak. Itu menjadikan mereka sesat-sesatnya. Makanya para filosof itu ditanya pemahamannya gimana tentang setelah kematian. Kalau dia kan nggak ada setelah kematian, ya udah kita mati. Nah, berarti itu dia sudah sesat. Nggak boleh diikuti, Pak, pendapatnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi di kita ada kalangan yang menyatakan itu, Pak. Ya. Nah, di sini kita ingin membuktikan dengan ilmiah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa azab kubur itu ada, siksa kubur itu ada, dan nikmat kubur itu ada. Nah, itu kita akan secara ilmiah, ya, bukan ini masalah menjatuhkan kelompok lain atau golongan lain, tidak. Kita secara ilmiah berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jadi sini katakan waqad barhanu bi inkari hada ala jahli fahishin bidinihim. Maka sungguh, ya, mereka telah mengingkarinya, padahal ini adalah, ya, merupakan kebodohan yang sangat keji di dalam agama mereka, dalam keyakinan agama bagi mereka. Fa inna kitabah, maka sesungguhnya kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnata, sunnah itu hadis, ya, Pak. Natiqani, keduanya membicarakan bima yakunu fil qabri, dari apa-apa yang ada di dalam kubur, min na'imin wa adzabin,
Apalagi yang ngaji sama Ustadz Nujmal pada pagi hari Sabtu ini jelas-jelas ya Pak, kita bicara setelah kematian. Makanya menyeramkan Pak, ya. Itu lebih dahsyat lagi ya, cerita tentang kematian ya.